Apa kabarnya semua? Shalom. Boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Yang bersuka cita katakan wuh. Puji nama Tuhan Bapak Ibu ya. Suasananya jadi syahdu-syahdu. Tapi saya percaya yang udah biasa datang Natal JFC udah siap-siap tisu ya dari kemarin ya. Nah jadi tadi saya udah tahu lah pokoknya bawa tisu lah begitu ya. Seberapa banyak Bapak Ibu yang diberkati lewat drama yang tadi disaksikan? Boleh tepuk tangan buat semua teman-teman yang berlatih dengan waktu yang sangat-sangat singkat ya, 3 bulan mereka latihan. Kayaknya kalau tiap minggu ada drama bagus ya. Cuma mereka sakit tipes nanti Bapak Ibu ya. Kemarin aja udah banyak yang demam, flu begitu ya latihan gitu ya. Luar biasa Bapak Ibu dramanya ya. Walaupun agak sedikit lama tapi kita dapat maksud dan artinya semua ya. Saya mau bilang bahwa sannya kasih setianya sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik untuk setiap kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah saya dikasih waktu 30 menit gak boleh lewat sama ketua panitia. Kalau ketua panitia Natal kali ini saya gak boleh lawan. Soalnya siapa tahu gak Bapak Ibu? Istri saya sendiri. Kalau ketua panitia Natal bukan istri saya bisa lawan. Jadi 30 menit ke depan kita mau belajar firman Tuhan Bapak Ibu. Minggu yang lalu Pak Michael udah bicara tentang tema Natal besar kita gitu ya. Bicara tentang bahwasannya kasih setianya Tuhan itu kekal selama-lamanya dalam kehidupan kita begitu ya. Nah minggu ini saya mau lebih spesifik bicara bahwa ada kasih setia Tuhan begitu ya. Saya kasih tema begitu ya. Khotbah hari ini itu adalah Natal di Damsyik. Sama-sama katakan Natal di Damsyik. Saya percaya setiap kita itu pernah punya momen Natal, betul ya? Bapak Ibu ingat pertama kali engkau Natalan di mana? Begitu. Ingat kapan pertama kali Natalan? Ingat mungkin di tempat atau di gereja mana pertama kali engkau Natalan begitu ya. Nah hari ini saya mau bicara spesifik, bicara tentang Natal di Damsyik. Tentunya kalau kita ngomongin Damsyik itu identik dengan satu tokoh Alkitab yang namanya siapa? Saulus, sama-sama katakan Saulus. Begitu ya. Saulus nanti berubah jadi Paulus, betul. Tapi kita mau ngomongin sebenarnya siapa ini Saulus secara singkat dan cepat Bapak Ibu ya. Next, saya mau kasih tahu Bapak Ibu bahwa Saulus itu memang aslinya adalah orang Yahudi. Sama-sama katakan orang Yahudi. Dia itu warga negara Romawi, makanya nanti ujungnya ceritanya Bapak Ibu ya. Dia meninggal dengan kepalanya dipenggal itu budayanya Romawi. Tapi aslinya dia orang Yahudi, itu yang pertama. Background dia Bapak Ibu ya, dia ini adalah seorang Farisi yang berpendidikan tinggi. Jadi dia ini adalah ahli kitab Taurat. Kalau Bapak Ibu berdebat mau ahli teologi begitu ya, berdebat kitab Taurat, pasti Paulus menang. Paulus itu anak didiknya seorang rabi yang sangat-sangat terkenal di Yahudi. Namanya Rabi Gamaliel. Jadi kalau urusan kitab Taurat, si Saulus ini yang paling mengerti. Backgroundnya Saulus kemudian apa? Adalah dia orang yang suka menganiaya orang Kristen. Tapi perhatikan, bagi dia di momen itu, bagi dia di momen Yesus belum lahir dalam kehidupannya, itu adalah tindakan yang benar menurut hukum dan adat dan tradisinya orang Yahudi. Betul ya? Jadi dia sangat-sangat berpegang teguh bahwa yang benar itu adalah hukum Taurat. Dia berpendidikan tinggi, dia punya wibawa, dia punya kuasa, dia punya channel yang begitu tinggi begitu ya. Tapi dia suka menganiaya orang Kristen. Nah, yang terakhir saya masukkan di sini adalah dia adalah salah satu orang kunci yang menyetujui pembunuhan Stefanus. Jadi waktu Stefanus ditangkap gitu ya, dia dianiaya, kemudian dia dibunuh dengan cara dirajam batu begitu ya. Yang menyetujui orang kuncinya yang bilang oke, boleh dirajam batu itu siapa? Saulus. Jadi background Saulus itu seperti ini. Next slide. Tapi saya mau kasih tahu, ternyata Saulus itu dia pernah mengalami Natal pertama dia. Nah hari ini yang kita mau belajar kira-kira Saulus first Christmas-nya tuh apa Bapak Ibu ya. Nah kita mau baca, saya mau bacakan Bapak Ibu boleh lihat ke depan begitu ya. Dikatakan apa? Sementara itu di Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai dengan yang kedua berkata,
Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Jadi dia kejar semua murid-murid Tuhan. Waktu Tuhan Yesus mati, bangkit, kemudian naik ke surga begitu ya. Murid-muridnya kan begitu berkobar-kobar Bapak Ibu ya. Wah, Petrus pasti bersemangat banget menginjil begitu ya. Nah, yang nguber-nguber murid-murid Tuhan Yesus siapa? Saulus. Saya percaya dia punya organisasi keagamaan dia sendiri. Betul nggak? Dia punya jenderal-jenderalnya, dia punya orang-orangnya yang diatur sedemikian rupa buat ngejer orang Kristen yang ikut Yesus. Kemudian ayat yang kedua berkata, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Untuk apa? Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Tujuan orang Kristen dibawa, ditangkap, masuk ke Yerusalem. Setujukah Bapak Ibu biar nasibnya sama kayak Stefanus? Karena menurut dia kekristenan yang mengikuti Yesus ini adalah sebuah ancaman bagi orang Yahudi kan? Sebuah ancaman bagi orang-orang yang takut akan hukum Taurat. Karena Yesus datang itu mengalahkan hukum Taurat kan gitu kan? Jadi itu sebuah ancaman bagi seorang yang namanya Saulus Bapak Ibu. Tapi yang menarik, ternyata saya mau kasih tahu Bapak Ibu bahwa Yesus itu bukan hanya lahir di dunia ini. Yesus sudah lahir di dunia ini itu 60 tahun yang lalu waktu Saulus ini lagi pusing. Waktu ada kejadian ini Yesus sudah lahir mungkin 60 tahun yang lalu kalau menurut sejarahnya. Tapi Yesus berusaha untuk lahir dalam kehidupan Saulus kembali. Ini yang menarik. Ada momen kalau saya bilang Natal pertamanya Saulus yang diciptakan sama Tuhan. Next slide, yang pertama saya mau tulis bahwa Yesus lahir dalam hati Saulus. Bukan Saulus yang memilih untuk Yesus ada dalam hati Saulus, tapi Yesus yang memilih untuk lahir dalam hatinya Saulus. Catat ini baik-baik. Dikatakan dalam perjalanannya ke Damsyik. Jadi waktu Saulus pergi ke Damsyik, dengan misi apa Bapak Ibu? Bagi dia itu misi kemanusiaan dia begitu ya. Tapi ternyata dia mau menganiaya orang Kristen. Ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya, sama-sama katakan cahaya. Kita kalau ngomongin Natal identik dengan sebuah cahaya yang terang. Betul gak Bapak Ibu ya? Kalau punya pohon Natal di rumah, di pucuk paling atasnya kita kasih lampu yang paling terang gitu ya Bapak Ibu ya. Ada cahaya yang terang memancar dari langit mengelilingi dia. Kebayang ya Bapak Ibu ya? Ini kalau dibikin drama agak susah ya, lampunya harus banyak gitu kan. Nah, waktu mengelilingi ia, kemudian dikatakan ia rebah ke tanah dan kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu yang ngomong siapa Pak, Bu? Yesus sendiri, betul ya? Karena yang dianiaya sama Saulus siapa? Ya Yesus itu sendiri. Dan next slide, di ayat yang kelima dikatakan apa? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Kebayang gak Pak, Bu? Jadi Saulus yang dengan satu tujuan yang jelas bahwa dia mau menganiaya orang Kristen. Tapi di momen itu menjadi Natal pertamanya Saulus. Natal itu kan bahasa aslinya bicara tentang lahir dan kelahiran. Setuju gak Pak, Bu? Saya percaya mungkin kalau ada momen-momen di mana Saulus itu tahu bahwa ada Yesus dalam kehidupannya, mungkin cerita yang dulu-dulu begitu ya. Tapi di momen itu
Saulus belum pernah merasakan Natal sesungguhnya, betul nggak? Tapi Yesus hampiri Saulus khusus untuk menyatakan Natal dalam kehidupan Saulus itu sendiri. Bagi saya poin yang pertama ini, Yesus lahir dalam hati Saulus. Seharusnya demikian juga hati setiap kita. Amin Bapak Ibu. Saya mau tanya Bapak Ibu, ini menjadi refleksi kita hari ini. Apakah hari ini, waktu kita bilang kita merayakan Natal, pastikan Yesus bukan hanya lahir di dunia ini. Maaf saya harus katakan, pastikan Yesus bukan hanya lahir di kalendermu. Pastikan Yesus bukan hanya lahir di gerejamu. Tapi engkau harus pastikan Yesus lahir di hatimu. Apakah hari ini waktu Bapak Ibu datang Natal bersama dengan keluarga, kerabat, teman-teman semua yang ada di tempat ini, benar nggak Yesus lahir dalam hatimu? Kalau ternyata kita cuma hanya merayakan sesuai kalender, sesuai rutinitas, saya mau bilang, itu bukan Natal sesungguhnya. Yang lebih maaf, konyol adalah begini. Kita datang Natal, kita persiapkan semuanya dengan sangat baik, tapi kita lupa undang Tuhan dalam kehidupan kita. Itu lebih miris. Jangan sampai kita heboh Natal, dramanya heboh, semuanya heboh, tapi ternyata Tuhan gak hadir dan gak datang dalam hati kita. Saya mau bilang itu semua sia-sia. Natal ini cuma jadi liturgis, tapi bukan jadi momentum spiritual kita. Harusnya hari ini itu adalah momentum spiritualnya orang Kristen. Bukan rutinitas diulang-ulang tiap tahun, bukan Pak, Bu. Tapi saya mau sampaikan bahwa Natal itu seharusnya tidak hanya terjadi setahun sekali. Atau seumur hidup sekali bicara tentang kelahiran Yesus, bukan. Maksudnya itu adalah jadi momentum spiritual kita untuk memastikan bahwa Yesus itu bukan hanya lahir tapi terus bertumbuh dalam hati kita. Apakah hari-hari ini kita benar-benar ada dan kita merasakan Yesus itu benar-benar ada dalam kehidupan kita? Yang mau Yesus lahir dalam hatinya katakan amin. Saya mau masuk langsung poin yang kedua. Selain Yesus lahir dalam hati Saulus, begitu ya. Momen yang kedua ini menarik Pak, Bu. Waktu Yesus ngomong di jalan itu begitu ya. Apa yang terjadi di ayat berikutnya, next slide, di ayat yang ke-7. Dikatakan adalah, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu. Tetapi tidak melihat seorang pun juga. Jadi orang-orang lain juga dengar suara itu. Oke. Dan kemudian Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik sesuai dengan apa yang kata Tuhan. Masuk ke dalam kota gitu ya. Dan kemudian 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Jadi Tuhan suruh Saulus untuk puasa. Betul nggak? Disuruh berdiam diri 3 hari lamanya Bapak Ibu. Saya mau bilang poin yang kedua adalah dibutakan untuk melihat. Sama-sama katakan dibutakan untuk melihat. Ada momen dalam kehidupan Saulus yang menurut dia sudah melihat tapi bagi Tuhan dia belum melihat. Setuju gak? Ada momen-momen dalam kehidupan kita seringkali kita pikir kita udah lihat jelas semuanya. Tapi ternyata itu bukan penglihatan yang Tuhan lihat. Ada seringkali dalam kehidupan kita hari-hari ini mungkin Bapak Ibu ya. Mungkin sepanjang tahun 2025 ini jangan-jangan engkau berpikir bahwa engkau sudah lihat dan tahu semuanya. Tapi jangan-jangan itu bukan yang Tuhan ingin kau lihat. Seringkali kita setiap orang, setiap manusia boleh punya rencana yang baik. Mungkin kita pikir rencana kita baik, tapi saya mau bilang rencana yang baik belum tentu rencana Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi Saulus ini perlu dibutakan Bapak Ibu. Kenapa perlu dibutakan? Biar bisa melihat apa yang Tuhan ingin dia lihat.
Ada momen-momen gitu ya. Next slide. Saya mau tulis di sini, Tuhan sengaja dan atur, Tuhan buat kondisi Saulus tidak berdaya. Setuju nggak Pak, Bu? Tuhan buat ada kondisi di mana semua koneksinya udah nggak bisa dipakai. Kenapa nggak bisa dipakai? Ya mata aja nggak bisa lihat gitu kan. Dia nggak bisa andalkan siapapun Pak, Bu. Dia nggak punya cara untuk melanjutkan gimana dia cara menganiaya orang Kristen. Ngelihat aja nggak bisa kan gitu. Ada momen di mana Tuhan buat kondisi Saulus tidak berdaya. Bagi saya ini satu poin yang sangat penting. Nanti saya boleh undang pemain keyboard maju ke depan. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, jangan-jangan perhatikan baik-baik. Kalau hari-hari ini di akhir-akhir tahun ini, seolah-olah mungkin Tuhan sedang membuat kita tidak berdaya. Mungkin kondisi kita sedang tidak bisa kita perjuangkan. Saya mau bilang, jangan-jangan Tuhan sedang mau lahir dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk membuat kondisi kita menjadi nol. Biar Tuhan bisa lahir dan hidup dalam kehidupan kita. Karena kalau kita masih punya semuanya, kalau akal kita, kalau yang kita pikir hikmat dunia kita masih banyak, jangan-jangan kita gak mau lakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Betul gak Pak, Bu? Ada momen di mana Tuhan buat kita sampai ke pojok dan tidak berdaya, biar kuasanya semakin besar. Natal itu bukan hanya bicara tentang kelahiran fisik Sang Mesias Yesus Kristus, enggak bagi saya Pak, Bu. Natal itu adalah kelahiran Tuhan Yesus dalam hati kita dan kita mengizinkan dia bertumbuh serta membimbing kehidupan kita. Sehingga hidup kita dan hidup Yesus Kristus itu menjadi satu. Itu yang harusnya menjadi momen Natal. Apakah hari-hari ini jangan-jangan ada momen di mana dalam kehidupan kita sedang tidak dibuat berdaya sama Tuhan? Jangan-jangan. Saya mau bilang kabar sukacitanya, jangan bersedih. Jangan-jangan Tuhan mau lahir dalam kehidupan kita. Dan saya tulis di sini bahwa momen perhentian itu diciptakan sama Tuhan. Saya nggak tahu, Bapak Ibu punya nggak momen-momen perhentian dalam kehidupanmu? Bagi saya setiap bulan Desember itu adalah waktu yang pas untuk berdoa dan berpuasa. Jadi momen sabbatical setiap kita. Ada banyak kita yang para pelayan Tuhan, kita ambil momen doa puasa. Kita 2 minggu kemarin kita doa puasa. Selain kita berdoa buat Natal, kita berdoa buat tahun depan. Sudah berapa lama Bapak Ibu dalam momen perhentianmu? Atau selama ini jangan-jangan kita sibuk sama urusan kita sendiri. Saya mau bilang, Saulus tidak akan pernah mendengar suara Tuhan kalau dia tidak berhenti. Saya ulangi. Saulus tidak akan pernah dengar suara Tuhan kalau dia tidak berhenti. Betul gak Pak, Bu? Ada momen dalam kehidupan kita harus punya perhentian. Kita harus diam, mulut kita harus diam, tertutup, dan kita dengar apa kata Tuhan. Nah, waktunya belum terlambat. Ini kan masih ada 1 minggu lebih menuju tahun 2026. Para imam, kepala keluarga, para single parents, semuanya di tempat ini saya mau bilang. Kalau hari ini engkau belum tanya Tuhan apa yang kau harus lakukan tahun 2026, ambil waktu sabatmu. Berdoa, minta tuntunan Tuhan. Karena momen perhentian itu sangat-sangat penting dalam kehidupan orang Kristen. Yang mengerti katakan amin. Saya cerita sedikit Bapak Ibu ya. Bagi saya pribadi, Saulus yang menjadi Paulus ini, itu adalah sebuah teladan yang sangat luar biasa. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu ya. Dia cuma ketemu Yesus di situ doang loh. Tapi itu the real Natal dalam kehidupan Saulus. Saya bisa jamin itu Natal terindahnya Saulus. Karena apa? Itu karena mengubahkan kehidupan Saulus. Dan bukan hanya mengubahkan kehidupan Saulus. Mengubahkan kehidupan satu dunia ini. Dari apa? Dari Natal di Damsyik itu. Kalau gak ada Natal di Damsyik Pak, Bu, kita gak ada ibadah hari ini. Karena yang bikin gereja itu pertama kali siapa? Paulus. Karena ada Natal di Damsyik itu.
Dan Paulus dan Saulus itu mengizinkan Yesus lahir dalam kehidupannya. Makanya kita bisa rasakan Natal hari ini. Setuju gak Pak, Bu? Next slide, saya langsung masuk poin yang ketiga dengan cepat. Yang menarik dari momen itu apa? Paulus gitu ya. Setelah itu dia jadi Paulus. Dia hidup untuk menyelesaikan apa? Amanat agung. Kisah para Rasul 9 ayat yang ke-17 sampai yang ke-20. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Singkat cerita Bapak Ibu ya. Next slide. Di ayat berikutnya dikatakan apa? Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Satu momen perayaan Natal itu doang. Nggak butuh waktu yang lama. Dia langsung dibaptis. Di ayat berikutnya. Dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Di ayat yang ke-20. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Bagi saya Pak, Bu, Natal itu harusnya yang begini. Setuju gak? Natal itu melahirkan Yesus dalam hati kita. Natal itu membuat seorang yang salah menjadi benar. Natal itu mengerti dari kita yang gak bisa melihat jadi bisa melihat apa maunya Tuhan. Waktu Yesus lahir dalam hati kita, bukan hanya kita yang bilang Tuhan terima kasih. Bukan hanya sekedar kita bilang bahwasannya kasih setia Tuhan buat kehidupan saya selama-lamanya. Tapi kita harus bisa bilang bahwa kita juga mau menyelesaikan amanat agung. Goal dari kelahiran Yesus dalam hati manusia itu bukan hanya untuk mensejahterakan kehidupan kita. Saya mau bilang kesejahteraan hidup itu adalah janji Tuhan yang mutlak, gak perlu takut. Tapi yang menarik adalah ujungnya itu menyelesaikan amanat agung Pak, Bu. Bapak Ibu bisa lihat ujungnya. Next slide. Saya mau tulis di sini Saulus yang pertama berubah menjadi Paulus. Kenapa dia berubah? Ya karena kehidupannya totally semuanya berubah Pak, Bu. Kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat berikutnya, setelah itu dia pantang mundur loh. Dia pantang mundur. Saya mau tanya Pak, Bu, waktu dia kembali ke tempatnya dikira orang gila gak? Dia anggap pengkhianat gak? Kenapa itu gak bikin dia mundur? Karena ada satu pribadi yang lahir dan menuntun hatinya dia. Ada satu pribadi yang menguatkan dia. Bukan artinya hidupnya gak ada masalah, bukan. Penderitaan Paulus luar biasa di Alkitab, begitu kan? Dan kemudian dia hidup menjadi murid Tuhan Yesus dan memberitakan Injil. Saya mau bilang, murid-murid Tuhan Yesus setelah kebangkitan Yesus, itu yang paling dahsyat Paulus. Betul ya? Yesus punya 12 murid sebelumnya, tapi setelah kebangkitan dan kenaikan begitu banyak murid-murid Tuhan Yesus. Yang paling dahsyat siapa? Paulus. Apa dampak Natal di Damsyik itu? Saya tuliskan di sini Pak, Bu, dampak Natal di Damsyik. Oke. Yang pertama penyebaran Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Betul nggak? Yang menyebarkan firman Tuhan sampai ke Romawi dan segala macam. Dulu Romawi itu adalah pusat dari segala pengetahuan, betul? Siapa yang pertama kali sebarin? Paulus. Karena dia orang yang paling berpendidikan tinggi. Dia radikal. Pendirian banyak jemaat lokal di berbagai wilayah. Bapak Ibu baca kitab di Perjanjian Baru. Apa yang dilakukan Paulus dalam kehidupannya, itu membuat banyak gereja-gereja di area-area yang gak terjangkau semuanya terjamah. Penulisan surat-surat Perjanjian Baru sebagai dasar ajaran gereja. Itu yang paling penting. Tata gereja itu pertama kali siapa yang bikin? Dasarnya Paulus.
Doktrin-doktrin yang diajarkan yang sekarang jadi beberapa doktrin gereja, siapa yang ngajarin? Paulus. Jadi kalau sekarang ada satu ketua sinode yang paling cocok siapa? Paulus. Ya kan? Dia yang paling pucuknya Pak, Bu. Ngurusin gereja semuanya. Penegasan keselamatan oleh kasih karunia melalui iman. Kita belajar tentang kasih karunia dari siapa? Dari Paulus. Kita bisa merasakan bahwa kasih karunia Tuhan itu sangat-sangat besar dalam kehidupan kita lewat tulisan-tulisan Paulus. Perluasan misi Kristen menjadi gerakan global. Sampai ke seluruh dunia, itu akarnya mulanya dari siapa? Dari Paulus. Satu slide lagi. Pembinaan dan pengutusan pemimpin-pemimpin gereja. Ingat ya di Alkitab Paulus banyak mengutus orang-orang untuk pergi. Ada banyak orang-orang suci dan orang-orang rohaninya dia yang diutus sampai ke bangsa-bangsa. Penguatan jemaat untuk setia di tengah penderitaan belajar dari siapa? Dari Paulus. Pengajaran hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus belajar dari siapa? Paulus yang ngomongin Roh Kudus paling banyak. Pengembangan ajaran tentang gereja sebagai tubuh Kristus, penekanan etika Kristen dalam kehidupan sehari-hari yang ngomongin tentang segala sesuatu karakter Kristen, bagaimana cara hidup, bagaimana kita berkeluarga, bagaimana kita mengasihi jemaat, bagaimana kita punya relationship di gereja, siapa yang ngajarin? Paulus, nggak ada yang lain. Dasar teologi penderitaan dan pengharapan itu semuanya ada di Paulus. Warisan iman yang membentuk gereja sepanjang sejarah. Bagi saya, Paulus ini sangat-sangat berjasa buat setiap kita. Tapi Bapak Ibu ingat, awal mulanya itu karena Paulus mengalami Natal di Damsyik itu. Ada Yesus yang lahir dalam kehidupannya. Paulus berdiam dalam perhentian itu, dibutakan untuk melihat dan berjalan sesuai dengan apa maunya Tuhan. 13 kitab Paulus tulis karena satu momen Natal di Damsyik. Setuju gak Pak, Bu? Saya mau bilang, kisahmu itu lebih dari 13 kitab. Dampakmu lebih dari 13 kitab. Percaya gak Pak, Bu? Kalau hari ini Tuhan izinkan engkau ada lahir kembali, engkau izinkan Tuhan lahir dalam kehidupanmu. Saya mau bilang, dampakmu bisa lebih daripada Paulus. Percaya gak Pak, Bu? Tapi engkau harus izinkan Yesus lahir dalam kehidupanmu. Dan engkau akan dipakai sama Tuhan. Kalau visi gereja kita, apa Bapak Ibu? Menjadi dampak, betul? Kita mau berdampak bagi dunia sampai ke bangsa-bangsa. Saya mau bilang, ini bukan visi yang cuma sekedar ditulis. Next slide, refleksi Natal ada 3 poin. Biar Bapak Ibu merefleksikan ini, mungkin nanti malam berdoa tanya sama Tuhan. Yang pertama, apakah sudah Tuhan lahir dalam kehidupan dan hati kita? Itu yang pertama. Tanya benar-benar. Apa kita cuma jadi orang Kristen KTP atau benar Tuhan udah lahir? Yang kedua, tujuan hidup kita itu sama gak dengan tujuan Tuhan? Karena Paulus memastikan tujuan Tuhan. Orang dia bilang hidupnya bukan hidup dia lagi. Tapi Yesus yang hidup dalam kehidupan Paulus. Kemudian apakah kita mau dipakai? Saya tulis di situ mau bukan bisa. Karena Tuhan pasti mampukan orang yang mau. Betul gak Pak, Bu? Kalau hari ini kita mau dipakai sama Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Saya berdoa. Bukan hanya tugas pengerja, tim penggembalaan, tapi tugas setiap kita orang Kristen untuk menyelesaikan amanat agung. Mulai dari keluarga kita, teman kantor, teman olahraga, semua orang yang dekat sama kita, biar dia mengenal Tuhan. Amin. Next slide, saya mau bilang, bukan sebuah kebetulan. Tahun depan, kita akan banyak bahas Pak, Bu. Karena visi yang dikasih sama gereja kita lewat Paniko, lewat Tuhan yang kasih. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Sama-sama kita katakan ya, tahun 2026 adalah tahun amanat agung. 3, 2, 1. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Saya mau cerita sedikit Bapak Ibu ya. 1 menit, saya udah mau tutup.
Waktu kami di gereja GFC ini, tim penggembalaan, semua kabit-kabit berdoa. Waktu sudah 3 bulan yang lalu, kami punya satu kunci yang mau dilakukan tahun depan. Adalah penginjilan dan penuaian. Dan ternyata 1 bulan kemarin ini keluar konfirmasi bahwa tahun depan dari jemaat induk kita GBI Gatsu Amarat Agung. Saya percaya ini tuntunan Tuhan, amin. Tapi saya mau bilang Pak, Bu, tuntunan Tuhan tidak akan pernah berhasil kalau kita tidak mau menjalankan. Nah, syaratnya saya mau undang kita sama-sama, jemaat, pengerja, semuanya. Bukan cuma pengerja. Kita mau sama-sama lakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk setiap kita. Yang mau katakan yes. Amin. Saya ingat pertama kali saya diminta untuk jadi tim penggembalaan di tempat ini membantu Pak Totong. Saya awalnya gak mau. Saya gak tahu ya ini Pak Totong ngeh apa enggak ya. Kebetulan ada Pak Suwardi ya. Jadi sebelum pandemi itu sudah berapa kali diminta sama Pak Totong. Kamu kenapa gak ngambil PDP? Udah ambil PDP. Saya bilang gak usah lah Om. Kayaknya gak enak. Saya alasan. Anak-anak youth ntar ada pendeta di anak youth kan gak enak. Lebih dekat gak usah pendeta. Saya bilang gitu. Jadi itu berulang-ulang sampai ada momen. Itu adalah pandemi. Ya. Bapak Ibu tahu ya pandemi. Kan gereja kita waktu di Wisma AKR boleh ibadah gak? Sempat gak boleh ibadah ya, cukup lama ya. Hampir setahun kita gak ada ibadah. Kemudian tahun 2021 awal saya ingat kita sempat ada ibadah. Tapi yang jadi masalah apa? Masalahnya gembala dan wakil gembala kita waktu dulu gitu ya. Itu usianya udah lebih dari 60 tahun semuanya. Jadi tidak bisa perjamuan kudus. Udah gitu ditanya sama Pak Totong, kamu bisa perjamuan gak? Saya bilang saya gak ada pejabat, jadi gak bisa perjamuan. Bagi saya awalnya aman, bukan saya gitu ya. Saya pikir Pak Suwardi lah yang disuruh perjamuan gitu ya. Kan Pak Suwardi masih muda gitu ya. Atau siapalah gitu ya. Awalnya begitu Pak, Bu. Tapi sampai ada satu, mungkin isi hati begitu ya yang berbicara ya. Kayak Tuhan bicara begitu ya. Terus kalau Pak Totong sama Pak Michael gak perjamuan, siapa yang mau perjamuan gitu. Sesimpel itu doang. Bagi saya dulu gak penting gitu kan. Tapi hari itu seperti jadi satu momen yang penting. Lah ya bener juga siapa yang perjamuan. Singkat cerita diurus, saya bilang sama Pak Totong, ya udah saya mau jadi PDP, diurus secara singkat. Ini jangan diikutin ya, ordal soalnya. Langsung jadi PDP. Dan di momen itu bagi saya pribadi, di situ momen baru dipanggilnya saya begitu. Mau kabur kemana-mana gak bisa kan? Sampai Tuhan pojokin, gak ada opsi, gak ada pilihan. Cerita Pak Totong yang dulu juga begitu kan? Ya kan? Ya bagi saya setiap kita punya waktunya. Jangan sampai ke pojok, lebih baik kita maju dan kita bilang kita mau menuai bersama-sama. Yang mau katakan amin. Yuk mari kita tundukkan kepala kita Bapak Ibu. Biar ini jadi momen Natal kita yang benar-benar Natal. Pastikan Yesus lahir dalam kehidupanmu. Mari mulai pejamkan mata sebentar. Tuhan Yesus izinkan Engkau lahir dalam kehidupan kami. Sama seperti Engkau lahir dalam kehidupan Paulus. Natal di tahun ini bukan hanya untuk kami, tapi untuk banyak orang. Christmas for everyone. Dan kami tahu bukan hanya kami yang layak terima Natal ini. Tapi ada banyak saudara kami yang belum kenal Tuhan layak untuk terima Natal. Ada banyak teman-teman kantor kami layak rasakan Natal. Ada banyak saudara-saudara kami di luar sana yang harus tahu indahnya Natal. Indahnya Engkau lahir dalam kehidupan kami. Indahnya Engkau mengambil alih kehidupan kami. Indahnya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Indahnya Engkau menjaga keluarga kami. Tuhan ajar setiap kami, panggil setiap kami ya Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus
ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani